Perkenalkan, nama saya Ayu Lorencia Stefani Faulana dengan NIM 220911104003. Di sini saya akan membahas tentang Perang Sino-Jepang pertama yang terjadi pada tahun 1894 sampai 1995. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas Korea. Pada mulanya, Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan, baik secara resmi melalui utusan-utusan maupun secara tidak resmi dengan hubungan perdagangan yang sudah ada sejak dinasti Ming. Namun, hal ini berubah saat pembaruan Jepang pada akhir abad ke-19 atau disebut Restorasi Meiji yang berhasil membangun negara ini menjadi lebih kuat. Dengan semakin maju dan kuatnya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Korea yang kemudian memicu perang ini terjadi. Perang ini terjadi secara umum dan secara khusus. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu secara umum. Pada Perang Sino-Jepang pertama, Korea diperebutkan karena dianggap bisa menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk masuk ke daerah Manchuria dan Cina, serta daratan Asia yang lain. Saat itu, Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup daerah bagi Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Selain itu, Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah untuk industri sehingga Jepang tertarik untuk menguasainya. Korea juga biasa dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagai penduduk karena saat itu Jepang telah pada. Sedangkan secara khusus, latar belakang konflik Cina dan Jepang secara khusus disebabkan oleh pemberontakan Tonggak di Korea. Tonggak adalah sebuah partai konservatif yang menganut ideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan ini merupakan perang antara golongan konservatif atau kaum Tonggak dengan golongan progresif. Pada waktu itu, golongan konservatif meminta bantuan ke Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan ke Jepang. Karena alasan tersebut, Cina dan Jepang sama-sama mengirim pasukannya ke Korea yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonggak. Namun Cina dan Jepang sama-sama tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea, yang membuat keduanya pun menjadi tenggang. Melihat permasalahan ini, Rusia yang juga mempunyai kepentingan ekspansi ke Asia mengancam akan turun tangan apabila Cina dan Jepang tidak menarik pasukannya dari Korea. Sementara itu, rakyat Korea yang menginginkan pembaruan dalam negaranya meminta bantuan kepada Jepang. Mereka khawatir pembaruan ini tidak akan pernah terwujud apabila Cina dan Jepang masih di Korea. Sebab itulah yang memicu timbulnya perang antara Cina dan Jepang. Di perang Cina dan Jepang ini terjadi beberapa persentuhan di beberapa wilayah dan dalam waktu tertentu. Yang pertama, persetujuan Songwan pada 29 Juli 1994. Pada Juli 1894, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Asan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak menuju Songwan. Namun, langkah itu tetap bisa diatasi Jepang dan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang Songwan pun dimenangkan Jepang. Yang kedua yaitu perseteruan Pyongyang pada 15 September 1894. Kota Pyongyang dengan kondisi geografis dikelilingi oleh sungai Daedong dan bukit sebenarnya menguntungkan Cina karena Jepang sulit untuk menembus daerah itu. Namun, Jepang mampu sampai di Pyongyang dan merampas perbekalan makanan serta persenjataan Cina. Akibatnya, Cina semakin mudah untuk dipukul mundur menuju daerah Uiju dan Jepang berhasil bergerak ke Sungai Yalu. Pada pertemuan Sungai Yalu, Jepang dengan mudah memperoleh kemenangan yang semakin mendekatkan mereka untuk menyeberang ke daratan Cina. Di tahun akhir 1894, Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya yaitu kota Beijing.
Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebut kota Jujulcheng dan Andong yang dilakukan pada malam hari dan mengagetkan tentara Cina. Target Jepang kemudian yang berikutnya yaitu kota Mukden. Begitu pula dengan Port Arthur guna menduduki semenanjung Liadong dan menyeberang ke kota Weihai di provinsi Shandong. Di saat yang sama, Jepang juga menyerang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haicheng di provinsi Liadong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga menduduki wilayah Pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang pertama pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Adapun dampak Perang Cina-Jepang pertama yang dinyatakan telah usai setelah perjanjian Shimonoseki ditandatangani pada 17 April 1895. Berikut isi perjanjian Shimonoseki, yaitu Cina mengakui kemerdekaan Korea, Cina menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang, Cina menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang, Cina mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael. Hawaii akan diduduki Jepang selama Cina belum membayar kerugian perang. Semenanjung Liatong diserahkan kepada Jepang. Demikian hasil review saya tentang Perang Sino-Jepang pertama. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih.